Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. And princesses, hai, apa kabar semua? Kakak harap semua dalam keadaan sehat ya. Suatu sukacita yang begitu besar karena kita dapat kembali lagi beribadah di Awesome Kids bersama Kak Diana. Semua bersukacita? Ya, beri tepuk tangan yang paling penuh semangat untuk Tuhan Yesus. Wah, kalian semua keren adik-adik. Oh iya, apa kalian ingat tema bulan ini adik-adik? Ayo, siapa yang ingat? Ya adik-adik, tema kita bulan ini adalah Mujizat Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Ia mampu melakukan banyak mujizat dan kita akan mempelajarinya bersama-sama di bulan November ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, Kak Diana mau ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari tutup matanya dan lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu besar. Kami mengucap syukur karena masih bisa beribadah Awesome Kids secara online di rumah kami masing-masing. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di hati setiap adik-adik pagi ini. Mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita semua untuk memuji nama Tuhan. Kak Diana undang semuanya bangkit berdiri. Stand up please. Mari nyanyikan pujian ini. Boys and girls, clap your hands. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib.
dibangkitkan, amatlah ajaib kuasa Tuhan Yesus, maha ajaib. Kita mau lebih lagi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Wah, semua sangat semangat dan bersuka cita ya. Kak Diana sangat senang karena adik-adik bersuka cita. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeay! Seperti pujian yang sudah kita nyanyikan, firman Tuhan yang akan kita dengar mengenai mujizat 5 roti dan 2 ikan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Diana mau adik-adik semua untuk duduk yang tenang, siapkan buku catatan, siapkan hatimu, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari adik-adik dengan kesungguhan hatimu, kita mau nyanyikan pujian ini. Yes, haleluya Yesus Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu ya Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Everybody say, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
firman Tuhan ya. God bless you. Shalom Prince and Princesses yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membuka hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu pada saat ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Setelah membaca firman Tuhan tadi, ada 2 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Tetapi sebelum kita catat 2 hal itu, kakak mau tanya dulu sama adik-adik, siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Ada yang piara anjing, kucing, burung, atau hamster? Ya, pasti mereka diberi makan kan sama papa mama kalian? Nah, kalau hewan peliharaan saja dikasih makan, apalagi adik-adik yang adalah anaknya papa dan mama, pasti akan diberikan makanan oleh papa mama. Yang pertama kita pelajari, ikut Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir. Tadi kan sudah kita baca bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak loh adik-adik. Tuhan Yesus memberikan makan kepada mereka hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Semuanya kebagian. Gak ada yang gak kebagian. Ya, gak ada yang bilang, "Ya aku kok kehabisan." Enggak, semua kebagian dan bahkan mereka makannya sampai kenyang. Kemudian masih ada sisa 12 bakul. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dan keajaiban dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita setiap hari. Amin. Yang kedua, ikut Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang murah hati. Seperti contohnya tadi anak kecil
yang punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Sebetulnya itu adalah makanan untuk bekalnya dia, tapi dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia mau berbagi, dia punya hati yang murah hati untuk orang lain. Kita bersyukur dan kita ikuti teladan itu ya adik-adik, supaya kita menjadi orang-orang yang mau berbagi dan murah hati. Amin. Adik-adik diberkati dengan firman Tuhan siang ini. Puji Tuhan. Kita akan ayat hafalan ya adik-adik, dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan, kita berdoa ya adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami belajar untuk tidak khawatir karena kami percaya Tuhan Yesus setia memelihara hidup kami setiap hari. Dan kami juga mau berdoa supaya kami menjadi orang-orang yang murah hati, yang selalu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang dekat dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.